Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Apa kabar murid-murid semuanya? Semoga semuanya ada dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini, dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, materi pelajaran kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah, kita akan membahas bab pertama, yaitu mengenai strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Salah satu peristiwa terbesar dalam sejarah umat Islam adalah hijrahnya Nabi Muhammad SAW bersama kaum muslimin dari Makkah ke Madinah. Hijrahnya ini adalah tentu yang pertama adalah karena perintah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan Rasulullah bersama kaum muslimin untuk hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Dan yang kedua, hijrahnya ini adalah untuk mempertahankan dan menyelamatkan akidah Islamiyah yang telah dianut oleh para sahabat yang sudah memeluk agama Islam. Sesampai di kota Madinah, Rasulullah SAW menjadi pemimpin dan melakukan usaha untuk memajukan masyarakat Madinah. Di antara usaha Rasulullah SAW dalam memajukan masyarakat Madinah adalah dengan strategi dakwah Rasulullah di kota Madinah melalui pembinaan terhadap masyarakat Madinah dalam bidang agama, bidang sosial, bidang ekonomi, dan pertahanan. Di dalam bidang agama, yang pertama adalah Rasulullah SAW mendirikan masjid. Masjid yang pertama didirikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi yang merupakan tempat ibadah bagi umat Islam dan memiliki fungsi yang lain, yaitu sebagai pusat pendidikan, pusat persatuan umat, dan tempat tinggal bagi para kaum muhajirin pada saat itu. Yang kedua adalah meletakkan dasar aturan dinul Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dan yang ketiga adalah mengembangkan pendidikan dakwah Islam dan menyebarkan ajaran Islam di kota Madinah. Kemudian dalam bidang sosial, yaitu yang pertama, setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Rasulullah mempersatukan kaum muslimin dari kalangan muhajirin dan ansor melalui cara mempersaudarakan mereka, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor, yang diantaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq dipersaudarakan dengan Kharijah bin Zuhair, kemudian Umar bin Khattab dipersaudarakan dengan Itban bin Malik, Utsman bin Affan dari kaum muhajirin dipersaudarakan dengan Aus bin Sabit dari kalangan ansor, Bilal bin Rabah dipersaudarakan dengan Abu Ruwaihah, dan Zubair bin Awam dipersaudarakan dengan Salamah bin Salamah. Kemudian yang kedua, di dalam bidang sosial, yaitu menciptakan kerukunan dan kedamaian antar suku di Madinah, yang nanti akan kita bahas dalam Piagam Madinah. Kemudian di dalam bidang ekonomi, Rasulullah membangun pasar berbasis Islam. Pasar berbasis Islam yaitu pasar yang dengan mempelajari hukum Islam yang berkaitan dengan ekonomi seperti fikih muamalah. Yang kedua, meningkatkan mutu pertanian dengan menciptakan sistem irigasi, di mana mayoritas penduduk kota Madinah merupakan para petani yang tentunya membutuhkan air untuk mengairi lahan pertanian mereka. Maka Rasulullah meningkatkan mutu pertanian mereka dengan menciptakan sistem irigasi yang berasal dari Danau Mahzur dan Mudayinin yang dialirkan ke lahan-lahan pertanian mereka sehingga lahan pertaniannya menjadi subur. Kemudian yang ketiga adalah memanfaatkan ghanimah atau harta rampasan perang, kemudian zakat dan jizyah untuk masyarakat. Nah, dalam bidang pertahanan,
tadi telah disebutkan. Nah, di antaranya adalah melalui adanya piagam Madinah yang dibuat oleh Rasulullah. Melalui piagam inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperkenalkan sistem kehidupan yang harmonis dan damai bagi masyarakat Madinah yang majemuk dan plural. Di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan dasar kehidupan yang kuat bagi pembentukan masyarakat baru, yaitu masyarakat Madani yang rukun dan damai. Masyarakat itu, yaitu di Madinah, setidaknya berasal dari kelompok yang berbeda, yakni Muslim dari kalangan Muhajirin dan Ansor sebagai kelompok mayoritas, non-Muslim dari suku Aus dan Khazraj yang belum masuk Islam sebagai kelompok minoritas, dan kelompok Yahudi. Di mana kita ketahui bahwa dari suku Aus dan Khazraj itu sering terjadi pertikaian yang dalang dibalik semua itu adalah kaum Yahudi yang selalu memprovokasi mereka, sehingga terjadi berbagai peperangan di antara kaum suku Aus dan Khazraj. Setidaknya ada 4 perang besar yang terjadi, yaitu perang Sumir, perang Ka'ab, perang Khatib, dan perang Bu'ad. Sebenarnya suku Aus dan Khazraj menginginkan perdamaian dan kerukunan di antara mereka. Oleh karena itu, ketika Nabi Muhammad masih berada di kota Makkah, mereka dari suku Aus dan Khazraj mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk meminta solusi, sehingga tercetuslah Bai'atul Aqobah pertama dan Bai'atul Aqobah kedua. Kemudian selanjutnya adalah melalui piagam Madinah ini Rasulullah SAW telah memperkenalkan konsep perlindungan negara yang didasari oleh wawasan kerukunan dan perdamaian. Melalui piagam ini, Rasulullah juga berupaya menegaskan konsep kebebasan beragama, tanggung jawab, dan saling menjaga hak masing-masing setiap warga negara. Karena itulah istilah masyarakat Madani yang dikenal sekarang ini erat kaitannya dengan sejarah kehidupan Rasulullah di Madinah. Di samping istilah itu juga memiliki makna ideal dalam kehidupan berbangsa dan beragama untuk mewujudkan masyarakat yang toleran, rukun, dan akomodatif terhadap perbedaan. Dapat disimpulkan bahwa Piagam Madinah merupakan konsep perlindungan negara yang didasari oleh kerukunan dan perdamaian, konsep kebebasan beragama, di mana di Madinah itu terdapat masyarakat yang berbeda agama seperti Islam yang merupakan mayoritas, kemudian Yahudi, kemudian paganisme, dan sebagainya. Selain itu, Piagam Madinah merupakan konsep tanggung jawab warga negara atau masyarakat terhadap pertahanan atau perlindungan negara bagi negara mereka. Dan kemudian Piagam Madinah juga merupakan konsep tentang saling menjaga hak setiap warga negara, terlepas itu dari suku mana, semuanya masih ada dalam satu naungan negara. Baiklah, itu materi yang berkaitan dengan pembahasan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.